Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan. Golongan 3, angkatan 3 dari kelompok 2 dengan nomor daftar hadir 12. Pada saat ini, saya akan menceritakan kegiatan pembelajaran kelompok kami pada hari ini berkaitan dengan agenda 2 yang membahas praktek nilai-nilai berakhlak dalam sebuah instansi pemerintah dan tokoh panutan yang dapat dijadikan sebagai teladan bagi ASN dalam mempraktekkan nilai-nilai berakhlak sebagai core values PNS. Yang pertama, praktek nilai-nilai berakhlak yang siogianya diejawantahkan oleh seorang ASN dalam sebuah instansi pemerintah adalah: 1. Dari sisi berorientasi pelayanan, seorang ASN harus benar-benar menyadari, harus menanamkan dalam dirinya bahwa dirinya telah mengabdikan dirinya sebagai pelayan masyarakat dan harus bangga karena telah melayani bangsa. Kemudian akuntabel, seorang ASN wajib bertanggung jawab dan memiliki integritas dalam menjalankan kewajibannya sebagai ASN. Kemudian kompeten, seorang ASN harus terus-menerus memantapkan dan meningkatkan kompetensi dirinya. Kemudian harmonis, seorang ASN selayaknya menjadi role model dalam mempraktekkan toleransi dan menciptakan suasana yang harmonis. Selanjutnya loyal, seorang ASN sudah seharusnya menjadi contoh di garda terdepan dalam mendahulukan kepentingan umum, bangsa dan negara, dan tidak sebaliknya. Kemudian adaptif, seorang ASN harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, karena perubahan adalah suatu keniscayaan. Kemudian kolaboratif, seorang ASN wajib open-minded dan dapat bekerja sama dengan siapapun selama hal tersebut positif dan konstruktif. Kemudian tokoh yang kami pilih yang dapat dijadikan sebagai teladan bagi ASN dalam praktekkan nilai-nilai berakhlak sebagai core values PNS adalah almarhum Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih populer dikenal sebagai B.J. Habibie. Di antara pelajaran yang dapat dijadikan teladan dari beliau adalah: 1. Pelayanan dan loyalitas beliau kepada bangsa dan negara. Beliau sempat menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman kala itu. Namun ketika ada panggilan untuk menjadi menteri kala itu, ia tanpa ragu memutuskan untuk pulang ke tanah air. Kemudian kekompetenan beliau. Dengan ketekunan beliau menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Kemudian harmonis. Beliau adalah sosok negarawan yang membebaskan rakyatnya untuk berpartisipasi pada banyak partai politik, di mana sebelumnya kebebasan berpendapat dan berorganisasi sangat amat dibatasi. Kemudian adaptif, beliau adalah nahkoda pembangunan dan industrialisasi di masanya, yang dibuktikan dengan transformasi dari paradigma pertanian konvensional bergeser ke arah industri dan penggunaan serta penguasaan teknologi. Kemudian kolaboratif, yang beliau tunjukkan dengan kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian mendirikan industri pesawat terbang. Terakhir, mungkin sebagai pengingat diri sendiri dan bagi para ASN, saya ingin menyitir kalimat beliau. Beliau pernah mengatakan, "Dimanapun engkau berada, jadilah yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan." Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.